pasangan yang dulu saya banggakan, saya support. Ya, bisa seperti ini. Saya minta keadilan negara ini gitu untuk hak-hak perempuan. Saya bisa cari uang kok. Saya bukan orang yang berkekurangan. Cuman bolak-balik ke pengadilan ini tuh cukup habisin waktu. Tangis Cikita Meidy pecah setelah hadapi sidang lanjutan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang kemarin. Sang suami Indra Aditya yang tak pernah hadir tiba-tiba mengajukan rekovensi alias gugatan balik pada penggugat dengan total nominal yang fantastis. Cikita bukan hanya diminta mengembalikan mahar, tapi ibu satu anak ini juga dituduh sebagai istri yang nusyus alias tidak taat pada suami, hingga cekcok yang kerap terjadi pun bikin kata cerai mencuat. Setiap cekcok, tanya ke dia, berapa kata cerai yang keluar dari mulut dia? Udah ratusan kali selama 4 tahun ya. Setiap kita cekcok atau apa, dia selalu, udah cerai aja, kayak gampang. Harus siap karena apa? Di satu sisi saya selama 4 tahun bertahan untuk tidak speak up kemana-mana. Sedangkan dia yang memblow up ke ruang publik. Menurut Mbak, siapa yang mau cerai sebenarnya? Ternyata dia balikin lagi ke saya yang minta cerai. Indra menghukum saya mengembalikan uang DP rumah sebesar 410.442.400.000 ditambah angsuran pembayaran kredit yang sudah terbayar 41 kali 12,886 sejumlah 528 juta. Jadi saya disuruh bayar Indra 938 juta kawan-kawan. Surprise ya hari ini. Pihak tergugat itu menolak semua gugatan. Jadi sekarang tuh dia menyatakan bahwa mau bercerai, tapi di sini di rekompensinya Pak Indra menyatakan menghukum aku untuk mengembalikan mahar ke dia. Selama saya menjadi istri, saya tidak menturuti dia. Menturuti dalam artian saya tidak mendukung dia dengan akal-akal dia yang bulus itu. Dia bilang katanya saya tidak bisa dinasehati lagi. Dan ini adalah hukuman saya tidak dapat nafkah karena saya tidak bisa dinasehati lagi. Padahal setengah nyawa dia itu saya yang support. Mengaku syok bahkan sempat nangis di ruang sidang, Cikita menyayangkan respon Indra yang seolah ingin memeras dirinya atas gugatan cerai yang diajukan. Tak hanya itu, mantan penyanyi cilik ini juga heran jika perjalanan 9 tahun bahtera rumah tangganya, sang suami ternyata begitu tega menjadikan dirinya sebagai ATM bersama. Uang tuh bisa dicari, cuman gak gini Indra sama keluarganya. Meres kita semua gitu dengan keadaan yang dia yang perbuat sendiri, kok judi online-nya gitu. Asuransinya hancur bukan salah saya. Kontraktornya hancur bukan salah saya. Memang dia tuh mis-selling, dia nggak jujur. Ini terbukti bahwa dia menjadikan istri sebagai ATM bersama ya ini. Jadi ya mungkin dari tuntutan dia ini diharapkan dia bisa memeras aku sekeluarga, berbagi dengan lawyernya, berbagi dengan perempuan-perempuan yang dia jajanin. Karena saya nangis juga gitu. Gemeter saya. Ya tapi ya udahlah. Jika biasanya tampil penuh percaya diri, tapi kali ini runtuh sudah kekuatan Cikita mendapat gugatan balik dari laki-laki yang mendampinginya sejak 2018 silam. Indra dianggap mempersulit perceraiannya dengan tuntutan nyaris menyentuh angka 1 miliar. Lantas apa respon pihak Indra dengan nominal tersebut? Benarkah nominal itu sebagai biaya untuk anak yang hak asuhnya ternyata juga diperjuangkan Indra? Ya Mbok ya jangan dipersulit gitu loh. Aku udah pernah ngasih kepala ke keluarga Indra Aditya Rahim gitu. Kok dikucilkan seperti ini gitu? Ya kan udah mau cerai. Kenapa minta nominal? Gua bayar deh lo, Indra. Berapa sih harga diri lo? Berapa sih harga diri lo?
Bertolak belakang dengan Cikita Meidi, komedian Bedu yang juga jalani sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan justru tampil santuy. 15 tahun membina rumah tangga dengan Irma Kartika, Bedu mengaku telah mengambil pertimbangan atas keputusan besarnya. Sadar perceraian hal yang dibenci sang pencipta, tapi Bedu lebih yakin bahwa berpisah jadi jalan terbaik untuk keluarganya. Aku dikasih amalan, harus sholat, tahajud. Masalah rumah tangga ya beberapa kali sholat, tapi kan ya keputusan tetap ada di tangan saya. Beliau hanya bisa memediasi, mau kasih tahu bahwa perceraian itu nggak bagus. Pastikan lagi, ya sampai sudah pada kepastian terakhir dari kami berdua ya sudah. Beliau hanya bisa ngasih nasihat, semoga di keputusan terbaik, semoga memang perceraian Allah membenci, tapi ya itu seperti kata majelis hakim, ya hakim ketua bilang bahwa ya itu makanya keran perceraian dibuka oleh Allah agar kalau rumah tangga isi mudarat ya lebih baik. Saya hanya manusia biasa, saya hanya berusaha untuk menjalani ini dengan tenang, dengan sabar. Talak istri tapi pisah dengan cara damai, Bedu juga memastikan bahwa tak ada yang diperebutkan. Ini jadi kesepakatan bersama demi anak-anaknya. Lebih dari ini, Bedu bahkan mengaku sangat bisa berdamai dengan keadaannya kini. Berdamai dengan keadaan itu dengan cara kita menertawai masalah kita. Penting semua kebutuhan anak-anak, kebutuhan rumah terpenuhi. Dan aku juga pun janji, iya, itu semua akan aku bantu sampai kamu menemukan seseorang yang bisa menjadi tanggung jawab kamu. Kamu bisa ya menjadi tanggung jawabnya. Ya orang yang bertanggung jawab terhadap dia lah gitu. Santai itu jalani persidangan, benarkah Bedu ingin segera sandang gelar duda? Ataukah diam-diam ia punya rencana untuk kembali menikah lagi? Saya belum ada rencana mau nikah lagi, belum. Karena saya juga kalau nikah kan satu lihat-lihat ya saya siapa sih. Belum ada, ya Allah. Jadi trauma juga nggak sih? Trauma ada ya, trauma ada. Berumah tangga itu kan ibadah.